Halo anak-anak kelas 7 SMPK Kesuma Mataram. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu di lindungan Tuhan. Anak-anak, sekolah sudah masuk tahun ajaran baru, tentunya pembelajaran juga baru. Jadi dapat dipastikan anak-anak sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran secara online atau sering disebut daring. Anak-anak, hari ini Pak Guru akan membahas materi tentang orientasi layanan bimbingan konseling di SMPK Kesuma Mataram, yaitu berkaitan dengan layanan guru bimbingan konseling terhadap peserta didik di sekolah. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang sudah mengetahui, namun ada juga yang belum mengetahui. Terlebih untuk anak-anak yang baru tamat dari SD, karena tentunya di SD belum pernah mendengar istilah BK. Yang dikenal hanya guru IPA, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, dan guru-guru lainnya. Di video ini Pak Guru akan menjelaskan apa sih BK itu, siapa sih guru BK, apa sih tugasnya. Semua itu tentu anak-anak harus tahu ya, agar tiba di sekolah nanti anak-anak sudah mengenal dan tidak asing lagi mendengar istilah BK atau istilah bimbingan konseling. Yuk anak-anak, simak video sekarang ini. Anak-anak, pada hari ini Pak Guru akan membahas materi tentang orientasi bimbingan dan konseling. Tujuan dari materi yang kita bahas pada hari ini adalah supaya anak-anak bisa mengetahui apa sih tugas dari guru bimbingan konseling atau guru BK di SMPK Kesuma Mataram. Nah, bimbingan konseling atau yang sering disebut BK terdiri dari dua pengertian, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan berasal dari kata guardians yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Sedangkan konseling, terjemahan dari kata counseling, yang mempunyai arti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialami. Oke anak-anak, bimbingan konseling ini dengan tujuan untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialami oleh anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak pasti sering mendengar bahwa di sekolah itu ada istilah guru BK, ya, ada juga siswa. Tapi kalau dalam penyelesaian masalah, kalau guru BK itu disebut konselor, sedangkan kalau siswa itu disebut konseli. Ya, konselor itu adalah guru BK, konseli itu adalah siswa. Jadi, konselor adalah pemberi bantuan, sedangkan konseli adalah penerima bantuan. Nah, anak-anak, bimbingan konseling atau BK memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah secara umum, yang kedua adalah secara khusus. Kita mulai dari secara umum. Bimbingan konseling membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuan, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Sedangkan
tujuan khusus dari bimbingan konseling yaitu membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, aspek sosial, aspek pelajar, dan aspek karir. Jadi, dalam pendidikan, anak-anak pasti akan memiliki 4 perkembangan, yaitu perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir. Nah, anak-anak, dari 2 tujuan ini bahwa guru bimbingan konseling di SMPK Kusuma Mataram ini mempunyai tugas dan layanan dengan tujuan ya memberikan perkembangan dari 4 jenis perkembangan, yaitu perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, anak-anak, kita membahas secara lebih rinci yang berkaitan dengan aspek perkembangan, yaitu mulai dari perkembangan pribadi. Nah, perkembangan pribadi ini memiliki tujuan yaitu untuk memiliki kesadaran diri dan dapat mengembangkan sikap positif. Yang kedua, membuat pilihan secara sehat. Dan yang ketiga, menghargai orang lain. Keempat, mempunyai rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, mengembangkan hubungan keterampilan antar pribadi atau interpersonal. Nah, anak-anak, dalam aspek pribadi ini, guru bimbingan konseling memiliki tujuan untuk mengembangkan dari 5 poin tersebut yang sudah Pak Guru jelaskan. Oke, kita lanjut adalah aspek sosial. Nah, aspek sosial ini yaitu kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang pertama, yang kedua adalah melakukan adaptasi. Yang ketiga, kemampuan individu melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, guru bimbingan konseling mengajarkan yang berkaitan dengan aspek sosial dengan tujuan untuk mengembangkan 3 aspek ini. Ya, kita lanjut. Yang ketiga ini adalah aspek belajar. Nah, aspek belajar ini dengan tujuan dapat melaksanakan keterampilan atau teknik belajar yang efektif. Yang kedua, dapat menentukan tujuan dan perencanaan pendidikan. Yang ketiga, memiliki keterampilan dan kemampuan menghadapi ujian. Nah, guru bimbingan konseling atau BK, terutama saya dan teman saya nanti namanya Bu Made, akan mendampingi siswa dalam hal proses belajar dengan tujuan untuk mengembangkan aspek belajar dari 3 kategori ini. Oke, kita lanjut. Ini aspek yang terakhir adalah aspek perkembangan karir. Nah, aspek perkembangan karir ini meliputi dapat membentuk identitas karir. Yang kedua, dapat merencanakan masa depan. Yang ketiga, dapat membentuk pola pikir. Nah, untuk yang berkaitan dengan materi aspek perkembangan karir, ini biasanya berkaitan dengan anak-anak yang sudah kelas 9. Nah, nanti karena kelas 9 ini mereka mau masuk ke jenjang berikutnya, nanti ke SMA. Nah, pada saat masuk ke SMA mereka memilih jurusan ya, dan memilih jurusan itu nanti harus sesuai dengan perencanaan karir atau perencanaan kerja, sehingga materi ini biasa dijelaskan atau diajarkan kepada anak-anak kelas 9. Oke, itu tadi dari 4 aspek perkembangan. Sekarang kita masuk pada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada 8 fungsi, yaitu tugas dan tanggung jawab dari guru bimbingan dan konseling, yaitu adalah fungsi pemahaman, itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan.
dan yang kelima fungsi pengembangan, yang keenam fungsi penyaluran, yang ketujuh fungsi penyesuaian, dan yang kedelapan adalah fungsi adaptasi. Ini adalah 8 dari fungsi bimbingan dan konseling. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada 9 jenis layanan, ya. Yang pertama itu adalah layanan orientasi, yang kedua adalah layanan informasi, yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan pembelajaran, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan konseling kelompok, ketujuh adalah layanan bimbingan kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan adalah layanan mediasi. Nah, anak-anak, saya sebagai guru bimbingan konseling di SMPK Kesuma Mataram, nanti di sini Pak Guru akan melaksanakan dan menjalankan tugas, ya, mendampingi anak-anak dari 9 jenis layanan, ya, mulai dari layanan orientasi sampai dengan layanan mediasi. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, dari materi yang Pak Guru bahas tadi, mulai dari awal sampai akhir, di sini Pak Guru memberikan kesimpulannya bahwa konselor atau guru BK adalah guru yang memiliki tugas membantu anak-anak dalam mencapai 4 aspek perkembangan, yaitu aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke, anak-anak, itu tadi materi yang Pak Guru bahas pada hari ini. Untuk lebih jelas nanti pasti anak-anak sudah masuk pada masa normal, ya. Anak-anak sudah masuk di sekolah, dan di situ nanti anak-anak beradaptasi dengan kami sebagai guru BK, karena waktu SD kalian belum mengetahui apa itu guru BK, apa pekerjaan dari guru BK. Nah, ini tadi saya menjelaskan secara umum, ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Nah, yang terakhir di sini saya paparkan foto, ya, guru BK di SMPK Kesuma Mataram, ya. Yang ini namanya Bu Made, sedangkan ini saya. Oke, pada akhirnya materi ini saya mencantumkan, ya, misi atau visi dari SMPK Kesuma, yaitu DJTM, yaitu disiplin, jujur, terampil, mandiri. Nah, semoga anak-anak di sekolah selalu disiplin, selalu jujur, juga terampil dan mandiri.